Mimpi buruk di Osaka. Timnas Indonesia dibantai habis-habisan oleh Jepang. 6 gol tanpa balas, tanpa perlawanan, tanpa belas kasihan. Tidak ada shot on target, cuma 29% penguasaan bola. Tapi tunggu dulu, meski dilibas setengah lusin, Garuda ternyata masih terbang ke ronde keempat. Gimana bisa? Kok bisa tetap lolos? Kita kupas tuntas tragedi paling menyakitkan di kualifikasi ini, dan juga harapan besar yang masih menyala. Oke Sobat Garuda, setelah kekalahan menyakitkan dari Jepang di Suita City Stadium, kita semua pasti bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Indonesia terlihat begitu lemah? Dan, kenapa hasil ini nggak berpengaruh sama sekali ke kelolosan kita? Tenang, kita bakal bahas tuntas dari proses kejadiannya, siapa saja pencetak gol Jepang, hingga fakta-fakta brutal soal laga ini. Plus, kita juga akan lihat posisi klasemen akhir grup C dan siapa lawan Indonesia selanjutnya di ronde keempat. Yuk, kita mulai dari detik-detik kehancuran Garuda di Osaka. Langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap berlanjut ke ronde keempat. Meskipun harus menelan kekalahan telak 0-6 dari Jepang di Stadion Suita City, Osaka. Kekalahan ini menjadi penutup yang pahit di laga ke-10 grup C ronde ketiga. Meskipun secara matematis tidak memengaruhi posisi Indonesia yang telah mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Laga kontra Jepang menunjukkan perbedaan kualitas dan pengalaman yang mencolok. Dengan penguasaan bola yang hanya mencapai 29% dan tanpa satupun tembakan tepat sasaran, Indonesia benar-benar tenggelam dalam dominasi permainan Samurai Biru. Namun, di balik skor mencolok itu, Indonesia masih menyimpan harapan besar. Lolos ke ronde keempat dan tetap dalam jalur menuju mimpi besar, Piala Dunia 2026. Jalannya pertandingan, Jepang terlalu perkasa. Jepang langsung menunjukkan niat menyerang sejak awal laga. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Suita City Stadium, anak asuh Hajime Moriyasu tampil agresif dan sistematis. Hanya butuh waktu 15 menit bagi Jepang membuka keunggulan. Daichi Kamada mencetak gol pertama lewat skema sundulan jarak dekat setelah memanfaatkan umpan dari sisi kiri. Bola sempat ditepis Emil Audero, tetapi pantulan bola tetap masuk ke gawang. 4 menit kemudian, Takefusa Kubo menggandakan keunggulan tuan rumah. Penetrasi dari sisi kiri diakhiri dengan tendangan keras Kubo dari dalam kotak penalti. Meski sempat diperiksa VAR untuk kemungkinan offside, gol tersebut tetap disahkan. Skor 2-0 membuat mental Indonesia semakin tertekan. Menjelang akhir babak pertama, Kamada kembali mencetak gol. Kali ini lewat aksi individu yang melewati dua pemain Indonesia sebelum mencungkil bola melewati Emil Audero. Babak pertama pun berakhir dengan skor 3-0 untuk Jepang. Babak kedua, Indonesia kian terkapar. Alih-alih bangkit, babak kedua justru menjadi kelanjutan penderitaan bagi timnas Indonesia. Jepang tidak mengendurkan serangan. Pada menit ke-55, Ryoya Morishita mencetak gol keempat setelah menerima umpan silang dari sisi kanan dan menyelesaikannya dengan sepakan ke tiang jauh. Pertahanan Indonesia terlihat sangat rentan terhadap serangan flank Jepang yang cepat dan efektif. 3 menit berselang, giliran Shuto Machino mencatatkan namanya di papan skor. Striker Jepang itu dengan mudah mencetak gol dari jarak dekat setelah lini belakang Indonesia gagal menyapu bola dengan sempurna. Gol terakhir dicetak oleh Mao Hosoya pada menit ke-80. Memanfaatkan kelengahan pertahanan Indonesia yang mulai kelelahan. Dengan 6 gol tanpa balas, Jepang mengakhiri pertandingan dengan dominasi total, dan Indonesia benar-benar tak mampu memberi perlawanan berarti. Statistik buruk, tanpa tembakan ke gawang dan minim penguasaan bola. Statistik akhir pertandingan memperlihatkan betapa timpangnya duel ini. Indonesia hanya mencatatkan 29% penguasaan bola sepanjang laga. Lebih buruk lagi, tidak ada satupun tembakan yang mengarah ke gawang Jepang. Hal ini menunjukkan betapa kesulitan Garuda membangun serangan, bahkan sekadar untuk menusuk ke kotak penalti lawan. Di sisi lain, Jepang menciptakan total 17 tembakan dengan 11 diantaranya tepat sasaran. Emil Audero yang kembali menjadi starter harus bekerja keras, namun tetap kebobolan 6 gol. Lini belakang yang digawangi oleh Jai Idzes, Justin Hubner, dan Mes Hilgers tampak kewalahan menahan gempuran cepat Jepang. Lini tengah pun tak mampu membendung aliran bola dan justru lebih banyak mengejar bayangan lawan. Klasemen akhir grup C, Indonesia finish di posisi 4. Meski kalah, Indonesia tetap mengakhiri fase grup di posisi keempat klasemen akhir grup C dengan total 12 poin hasil dari 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Koleksi poin tersebut sudah cukup mengunci satu tempat di babak keempat.
lantaran dua tim di bawahnya, Cina dan Bahrain, tidak bisa lagi mengejar. Cina finish dengan 9 poin dan Bahrain 6 poin. Catatan lain yang perlu jadi perhatian adalah selisih gol Indonesia yang cukup mengkhawatirkan. Garuda mencetak 9 gol dan kebobolan 20 kali, di mana 10 dari 20 gol tersebut berasal dari dua kekalahan melawan Jepang, 0-4 dan 0-6. Meski secara peringkat tidak terdampak, skor besar tersebut jelas menjadi catatan evaluasi bagi Patrick Kluivert dan tim pelatih. Dominasi Jepang, juara grup dan tiket langsung ke Piala Dunia. Bagi Jepang, kemenangan ini mengokohkan posisi mereka sebagai juara grup C dengan 23 poin. Mereka unggul 7 angka dari Australia yang duduk di posisi kedua dengan 16 poin. Catatan impresif Jepang di fase grup ini adalah 7 kemenangan, 2 imbang, dan hanya 1 kekalahan, dengan total 30 gol dan hanya kebobolan 4 kali. Hasil ini membuat Jepang secara resmi lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa harus melewati babak playoff. Pasukan Hajime Moriyasu tampil sangat solid sepanjang fase kualifikasi. Selain superior dalam hal teknik dan taktik, rotasi pemain Jepang juga sangat efektif. Setiap pemain yang diturunkan mampu memberi kontribusi signifikan, termasuk beberapa pemain pelapis yang mencetak gol ke gawang Indonesia. Lolos ke ronde keempat, Garuda masih punya harapan. Meskipun kalah telak, Indonesia tetap berhak melanjutkan perjalanan ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Babak ini akan mempertemukan peringkat ketiga dan keempat dari dua grup, A dan B, dalam fase baru. 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup kecil, dan hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Runner-up tiap grup akan berhadapan di babak 5 untuk merebut 1 tempat tambahan ke playoff antar konfederasi. Ini akan menjadi babak yang sangat krusial dan penuh tantangan bagi timnas Indonesia. Lawan-lawan potensial di ronde keempat nanti bisa jadi adalah tim-tim kuat seperti Uni Emirat Arab, Irak, Qatar, atau Oman. Namun peluang tetap terbuka, terutama jika Indonesia bisa memperbaiki lini pertahanan dan menampilkan organisasi permainan yang lebih disiplin. Waktu sekitar 3 bulan ke depan akan menjadi masa evaluasi dan persiapan yang menentukan. Suara pelatih dan pemain. Kekalahan menyakitkan tapi jadi pelajaran. Pelatih Patrick Kluivert dalam sesi konferensi pers usai laga mengakui bahwa timnya memang tampil sangat di bawah standar. Ia menyebut laga melawan Jepang sebagai pelajaran penting yang harus diambil oleh seluruh pemain. Menurutnya, Jepang bermain di level yang jauh lebih tinggi dan Indonesia masih harus banyak belajar untuk bisa bersaing di level Asia tertinggi. Beberapa pemain seperti Stefano Lillipali juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menyebut laga ini sebagai salah satu pertandingan terberat yang pernah ia jalani bersama timnas. Meski demikian, ia menegaskan bahwa motivasi tim untuk terus berjuang tetap tinggi. Kami tidak akan menyerah. Babak berikutnya akan menjadi pembuktian bahwa kami belajar dari hasil ini, ujarnya. Kekalahan telak 0-6 dari Jepang menjadi pukulan keras bagi timnas Indonesia. Dari penguasaan bola yang minim, serangan yang mandek, hingga lini belakang yang rentan, semuanya memperlihatkan betapa jauhnya jarak kualitas antara Indonesia dan tim papan atas Asia seperti Jepang. Namun, kekalahan ini tidak serta-merta mengakhiri mimpi Garuda untuk bisa mencicipi panggung Piala Dunia. Dengan 12 poin yang cukup untuk finish di posisi keempat, Indonesia tetap melaju ke ronde keempat. Perjalanan masih panjang dan lawan-lawan selanjutnya tidak akan mudah. Tapi jika Indonesia mampu belajar dari kekalahan ini dan melakukan perbaikan menyeluruh dalam persiapan, bukan tidak mungkin mereka bisa mengejutkan di babak berikutnya. Kini, tugas berat menanti Patrick Kluivert untuk membenahi mentalitas dan strategi tim. 3 bulan ke depan akan menjadi masa penting, bukan hanya untuk mengevaluasi teknis dan taktis, tetapi juga membangun kembali kepercayaan diri tim. Kekalahan memang menyakitkan, tetapi dari sanalah kebangkitan bisa lahir. Garuda boleh tertatih, tapi belum selesai. Kekalahan 0-6 ini mungkin jadi tamparan keras buat Indonesia, tapi bukan akhir dari perjalanan. Kita harus realistis. Melawan tim sekelas Jepang, di kandang mereka, bukan perkara mudah. Tapi justru dari laga seperti inilah pembelajaran terbesar bisa datang. Yang jelas, kelolosan ke ronde keempat sudah di tangan. Tapi PR besar juga sudah menunggu. Lawan-lawan kita nanti akan lebih berat, lebih taktis, dan lebih kejam. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, kenapa kita kalah? Tapi, apa kita siap melawan dunia? Jadi, meskipun malam ini kita dibantai sejadi-jadinya oleh raksasa Asia, satu hal yang pasti, mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia belum padam.
Ronde keempat menanti, dan ini saatnya kita bangkit atau tenggelam selamanya. Kalau kamu masih percaya Garuda bisa terbang ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko 2026, like video ini, komen dukunganmu buat timnas, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan setiap momen dramatis perjuangan kita. Karena ini baru permulaan. Perjalanan masih panjang dan siapa tahu, kisah heroik akan dimulai dari sini.